Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan dulu, nama saya Haji Muhammadiyah, Wakil 1 Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, pada pertemuan pertama ini kami akan membahas masalah zakat, infak, dan sedekah. Karena ketiga-tiganya mempunyai pengertian masing-masing. Pertama, masalah zakat. Jadi, dasar hukum daripada zakat itu sebagaimana sabda Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina atas 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, wa shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji ke Mekah bagi orang yang mampu. Nah, itulah salah satu daripada dasar hukum dari hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang zakat. Kalau di dalam Al-Quran itu ada 26 surah ayat yang menjelaskan tentang hukum zakat. Namun yang paling masyhur yaitu yang bunyinya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah beserta dengan orang-orang yang ruku atau yang sholat. Itu salah satu dalil dari Al-Quran tentang wajibnya zakat. Nah, yang perlu saya luruskan di sini tentang zakat, karena masih banyak di kalangan kita mempunyai pengertian bahwa kalau kita sudah membayar zakat fitrah itu sudah dianggap selesai. Zakat fitrah itu sebenarnya adalah zakat badan yang wajib dibayarkan oleh setiap kaum muslimin selagi masih hidup dia sampai dengan sebelum khotib naik di atas mimbar pada hari raya Idul Fitri itu. Itu zakat fitrah, zakat badan. Tidak punya syarat, yang penting dia hidup di bulan Ramadan itu maka dikenakan wajib zakat. Yang kita di Indonesia yang kebanyakan mengeluarkan zakat itu adalah beras, karena kita kebanyakan memakan makanan pokok kita itu adalah nasi. Kalau kita sekarang ini 2,5 kilogram. Nah, itu zakat fitrah. Jadi tidak melihat apakah dia kaya, apakah dia miskin, mampu, tidak ada bilangannya itu. Yang penting dia hidup di bulan suci Ramadan itu sampai dengan khotib naik di atas mimbar, maka itu wajib dikenakan zakat. Nah, yang kita bicarakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung itu bicara mengenai masalah zakat mal atau zakat penghasilan, zakat perkebunan. Karena kalau zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional memang tidak dibicarakan, karena zakat fitrah itu begitu dibayarkan seyogyanya. Pada saat malam takbiran, maka beras ataupun duit yang berupa duit yang dibayarkan oleh pembayar zakat itu harus diselesaikan pada malam itu juga. Makanya Badan Amil Zakat Nasional tidak mengurusi masalah zakat fitrah. Yang diurusi masalah zakat di Badan Amil Zakat adalah mengenai masalah zakat mal, zakat penghasilan, zakat profesi. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, zakat itu tuh ada nisab, ada haulnya.
ada bilangannya, ada waktunya. Nah, ini juga sangat perlu kita perhatikan. Karena kalau kita tidak memperhatikan itu, tidak mempelajari itu, kadang-kadang kita terlupakan atau terabaikan. Nah, yang kebanyakan kita ya biasanya mendekati hari Lebaran itu hitung-hitungan duit kita. Ya, hitung-hitungan duit kita. Oh, saya punya duit kira-kira 100 juta. Kalau 100 juta itu, maka zakatnya 2,5%, maka 2.500.000. Kita bagi-bagikan ke saudara kita, ke tetangga kita. Itu bukan zakat. Ya, bukan zakat. Itu termasuk sedekah. Karena zakat itu memang harus diucapkan, diijab kabulkan, harus diniatkan. Ya, sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu juga harus diniatkan. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri, saya sengaja mengeluarkan zakat fitrah untukku karena Allah. Demikian juga dengan zakat mal, zakat penghasilan. Ya. Namun zakat mal atau zakat penghasilan itu ada nisab, ada haulnya. Apa nisabnya? Kalau kita di zakat itu, zakat mal itu yang punya gram 85 gram itu minimal, itu sudah harus dizakati. Kalau emas 85 gram yang tidak dipakai, jangan salah pula kita, kalau 85 gram tapi dipakai terus menerus, itu tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati itu adalah emas yang sudah sampai nisabnya atau ukurannya dan tidak dipakai-pakai, itu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, ini juga perlu kita pahami karena kadang-kadang ibu-ibu itu biasa disimpan emasnya menjelang menjelang bulan puasa biasa dipakai dari dia. Dipakai. Ada juga yang pintar mungkin nak menghindari yang namanya haul dan nisab itu, sehingganya dipakai emas itu, sehingganya terhindarlah dari kewajiban membayar zakat. Ini saya sampaikan kepada kita semua untuk hal itu jangan kita lakukan. Kalau masalah zakat jangan kita terlalu perhitungan. Karena zakat itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita pribadi kita masing-masing. Itu zakat mal atau zakat penghasilan. Nah, kalau mengenai masalah zakat ini yang saya hormati, ini merupakan suatu kewajiban, adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Bahkan saking pentingnya zakat itu, perintah bayar zakat itu selalu dibarengi dengan perintah dirikan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah beserta dengan orang-orang yang ruku. Itu pentingnya membayar zakat. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah zakat, karena ini merupakan rukun Islam yang ketiga, tidak boleh tidak bagi kita yang punya sedikit harta yang sudah sampai nisabnya, yang sudah punya hitungan minimal 85 gram, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakat itu jangan kita pernah beranggapan terbesit aja dalam hati kita bahwa kalau kita berzakat, berimpak, bersedekah itu akan mengurangi harta kita dan akan habis atau bangkrut. Jangan. Ya, saya sangat prihatin atas orang yang mengatakan ngapain bayar zakat, ngapain sedekah, impak dan seterusnya, itu kan mengurangi harta penghasilan kita. Saya menyampaikan, saya 3 kali berhaji, ya, saya 3 kali berhaji. Kalau kita melihat di Mekah, sebenarnya kalau masalah yang menarik di Mekah itu tidak ada. Bagi saya 3 kali berhaji itu tidak ada yang menarik di Mekah. Ya. Seandainya di Mekah itu tidak ada Ka'bah, tidak ada makam Rasul, siapa yang mau ke sana? Udaranya panas, tanahnya gersang, tandus, panas. Tapi karena Allah menjamin, allazi barakna haulahu, diberkahi sekelilingnya. Oleh karena itu saya anjurkan kepada kita semua, yuk kita bayarlah zakat kita kalau memang harta kita sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya. Ya, karena berzakat itu insya Allah berkah.
Apa artinya berkah? Berkah itu artinya bertambah. Insya Allah, jangan khawatir. Janji Allah tidak pernah ingkar, ya. Janji Allah tidak pernah ingkar. Jadi kalau mau harta benda kita yang kita miliki berkah, maka keluarkanlah zakatnya. Nah, itu sebagian daripada pengertian zakat itu sendiri. Ya. Selanjutnya, yang saya hormati, zakat itu memang pembersih, ya, pembersih, pelindung, perisai. Insya Allah kalau kita rajin bayar zakat, insya Allah akan terjaga, kita punya harta benda, akan terhindar dari segala sesuatu yang mungkin akan menimpa kita. Insya Allah, yakin dan percayalah, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa untuk penjelasan singkat tentang zakat itu, dan perlu kita ketahui masalah zakat, jangan khawatir. Karena kita mencari rezeki itu siang malam, peras keringat, banting tulang, kadang waktu kita abaikan. Padahal harta yang kita cari itu tuh tidak lebih daripada 3 komponen keperluannya. 2 akan kita tinggalkan, atau dia yang meninggalkan kita, hanya 1 yang bakal kekal. Apa itu? Yang kita makan, yang pertama yang kita makan itu akan menjadi kotoran. Yang kedua yang kita pakai. Yang kita pakai itu apapun bentuknya, bagaimanapun bagusnya, akan jadi sampah. Dan yang ketiga itulah yang akan menemani kita selamanya, yang akan menemani kita kekal abadi, adalah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan zakatnya. Itu yang saya hormati mengenai masalah zakat. Jadi jangan pelit terhadap zakat. Insya Allah, Allah menjamin siapa yang senantiasa berzakat, maka Allah akan menggantikan, melipat gandakan. Ibaratnya kita bertanam, menanam sebutir biji padi, tumbuh menjadi 7 buah, dan 7 buah itu masing-masing akan mendapatkan sebanyak 100 buah. Jadi 1:700. Barangkali penjelasan singkat tentang zakat itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.